وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan dengan cara berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka untuk kita bisa mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita istiqomahkan sampai datangnya kematian. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, berkaitan tentang ibadah yang sangat besar, yaitu tentang kiat untuk ikhlas karena Allah. Beberapa kiat, kurang lebih ada 20 yang kita coba bahas, 20 kiat ikhlas karena Allah. Dan ikhlas ini merupakan ibadah yang paling berat, yang paling sulit dalam Islam. Ibadah-ibadah yang lain tidak lebih berat dibandingkan ikhlas. Karena ikhlas itu masalah niat yang ada di hati. Dan niat itu gampang sekali berubah. Terkadang ikhlas, terkadang tidak ikhlas. Ya. Kecuali orang-orang yang memang Allah jaga. Dia ada usaha untuk bisa ikhlas, Allah jaga hatinya, sehingga selalu niatnya, tujuannya, maksudnya karena Allah, untuk Allah, dan demi Allah. Itu orang-orang yang Allah jaga. Hatinya dijaga juga anggota badannya. Ya tentunya Allah menjaga hamba tersebut, baik zahir dan batinnya, karena memang hamba itu ada usaha. Ya, ada usaha untuk menjadi orang yang senantiasa benar, senantiasa ikhlas dalam beragama ini. Kalau seseorang itu sudah niatnya ikhlas karena Allah, pasti dia bertakwa. Pasti dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Pasti dia mudah taat untuk sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi ikhlas itu modal kita yang terbesar. Mudah untuk sabar, mudah untuk istiqomah, mudah untuk bersyukur. Ya, termasuk kita akan mudah sekali untuk bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Seseorang yang mengikuti sunnah cara beragama yang benar, belum tentu mereka selamanya ikhlas. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas, meskipun cara beragamanya mengikuti Rasul. Ya, dia tidak mau kebid'ahan, dia tidak mau kesyirikan, tapi bisa jatuh berkali-kali. Tapi orang yang sudah ikhlas, dan ikhlasnya semakin baik, semakin berkualitas, bermutu, berharga, bernilai, maka otomatis dia akan memiliki tauhid yang semakin bagus. Dia akan semakin memiliki pemahaman sunnah yang semakin bagus. Dan orang yang ikhlas semakin berkualitas tingkat keikhlasannya, maka mereka pun semakin mudah untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Nabi SAW. Siap untuk diatur. Hidup dan kehidupannya siap untuk diatur oleh Allah dan Nabi SAW. Ya, jadi kita membicarakan sesuatu yang paling besar dalam Islam ini. Ya, ada orang yang ikhlas, tapi ternyata ya mungkin banyak sekali dosa-dosa yang dia lakukan. Berarti tingkat kualitas keikhlasannya kurang. Semakin bagus tingkat keikhlasan ini, maka otomatis dia akan mudah menjadi mukmin yang bertakwa. Dengan keikhlasan dia mudah istiqomah. Dengan keikhlasan dia mudah untuk bersabar. Dengan keikhlasan dia mudah bersyukur dan lain-lain. Mudah, gampang, ringan, enteng untuk taat. Mudah, gampang, ringan, enteng untuk menjauhi maksiat. Apa sih kuncinya? Ikhlas. Dan ikhlas itu masalah hati. Masalah niat, tujuan dari ibadah seseorang yang dipersembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Mau lari kemana kita? Zahir kita diketahui, batin kita diketahui. Yastakhfuna minan nas, wal yastakhfuna minallah.
Allah mengatakan mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, karena wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Mau lari kemana? Apa niat kita Allah tahu. Dia riya, sum'ah, ujub, sombong, hasad, iri, dengki, Allah tahu semuanya. Mau lari kemana? Iya, jadi jamaah sekalian, perhatikan masalah ini karena Allah mengetahui isi hati kita. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dan Allah mengatakan kami mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena Allah lebih dekat dibandingkan urat leher mereka sendiri. Yang di langit, yang di bumi, Allah tahu semuanya. Ya, maka berhati-hatilah kita tentang bisikan-bisikan hati ini. Karena ini masalah yang sangat banyak sekali pelanggarannya dilakukan oleh manusia. Sebagian besar manusia tidak ikhlas. Kalaupun ikhlas, jarang-jarang jatuh bangun. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebanyakan manusia kafir. Jumlah orang kafir itu lebih banyak dibandingkan yang muslim. Berarti kebanyakan manusia, karena mereka jumlahnya lebih banyak yang kafir, berarti lebih banyak yang tidak ikhlas karena Allah. Mereka ikhlasnya karena selain Allah. Mereka mengambil sesembahan yang lain. Jumlah orang kafir itu dari zaman ke zaman selalu lebih banyak dibandingkan muslim. Berarti kebanyakan manusia tidak ikhlas. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah. Sedikit sekali hambaku yang betul-betul bersyukur. Dan ketika kita mau melihat kondisi umumnya kaum muslimin juga demikian. Tidak ikhlas juga. Secara umum orang kafir masuk. Seluruh manusia, kebanyakan manusia tidak ikhlas. Lalu kita bicara dari sisi sesama kaum muslimin juga kebanyakan pun tidak ikhlas. Buktinya apa? Kalau betul-betul ikhlas, tentunya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Banyak sekali ketaatan-ketaatan. Makin banyak orang yang soleh dan soleha. Makin banyak orang yang bertakwa kepada Allah. Karena dia ikhlas. Tapi buktinya kemungkaran di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Pembegalan, pemerkosaan, pembunuhan. Di mana-mana kejahatan. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak ikhlas. Orang yang ikhlas sekali lagi bahwa dia ringan, gampang dan enteng untuk meninggalkan maksiat, ringan, gampang, enteng, mudah untuk melakukan ketaatan. Baik ya. Jadi kita lihat bagaimana yang pertama kali Allah lihat dalam diri seorang hamba adalah hatinya terlebih dahulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah itu tidak melihat kepada rupa, bentuk, ya, fisiknya seseorang, Allah tidak melihat. Dan juga Allah tidak melihat kepada harta yang dia miliki. Tapi yang pertama kali Allah lihat pada diri seorang hamba, hatinya. Ikhlas atau tidak? Hatinya baru amalnya. Kalau sudah hatinya sudah tidak ikhlas, amal sebanyak apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, amal itu tidak akan diterima. Ada dua syarat untuk diterimanya amal. Sehingga berpahala dan Allah berikan ganjaran yang luar biasa dunia sampai ke akhirat. Dua syarat untuk diterimanya amal. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal itu sesuai dengan dalil, keterangan, contoh, tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bisa mengikuti tuntunan Rasulullah itu orang yang ikhlas. Orang yang sesuai dengan tuntunan belum tentu selamanya ikhlas. Tapi orang yang sudah ikhlas, berkualitas keikhlasannya, pasti dia mengikuti sunnah, tuntunan, keterangan dan dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagai mukadimah ya. Karena ikhlas itu sulit, berat, maka kita pelajari bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa ikhlas. Selevel ustadz juga susah, selevel ulama pun mengatakan susah, berat itu ikhlas. Ya, kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Karena dia berusaha ya melakukan kiat-kiat, cara-cara untuk bisa menjadi orang yang ikhlas dengan sungguh-sungguh. Baik, jamaah sekalian, sebagaimana biasa, saya akan informasikan artikelnya di Telegram saya. Silakan antum yang punya aplikasi Telegram,
lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya akan posting di Telegram saya ya, bukan di Instagram, tapi di Telegram ya. Semoga antum punya Telegram. Ya, sudah saya posting barusan. Ada 20 kiat agar kita bisa ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena selain Allah. Dan ini kita lakukan sampai mati. Kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa ikhlas. Dan ikhlasnya berkualitas. Dan berkualitas bisa istiqomah juga sampai datangnya kematian. Dimanapun kita berada, maka kita bisa ikhlas dengan izin Allah. Karena kita melakukan kiat-kiatnya. Ya, kalaupun pernah sekali waktu, 1, 2 kali, 3 kali, barangkali jatuh, barangkali riya, ya, barangkali sum'ah, barangkali ujub, kita bukan malaikat, kita manusia biasa, ya, maka kalaupun jatuh tidak lama, kembali dia mampu ke keikhlasan yang lebih baik, ya. Sudah dilihat, ikhwan dan akhwat, di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, dan di sini bisa kita lihat, ada 20 kiat ikhlas karena Allah. Ini memudahkan saja sebetulnya supaya antum tidak usah mencatat. Karena artikel sudah ada, tinggal dibaca bersama-sama ya. Baik, sebelum kita mulai membahas, saya mau tanya dulu, jamaah di sini sehat semuanya? Zohirnya sehat, batinnya sehat? Kumaha, damang? Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semuanya? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Kok diem? Ya, kalau mau sekarang harus mati dulu. Siap untuk mati? Enggak berani. Masuk sorganya mau, matinya belum mau. Ya semoga Allah masukkan kita ke sorga nanti ya. Allah mudahkan kita. Bagaimana caranya untuk bisa dimudahkan masuk sorga? Dengan cara menempuh perjalanan menghadiri majelis ilmu. Karena Rasul mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. Maka kita upayakan ya selalu datang ke majelis ilmu di mana ada kajian yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Karena ini cara termudah, cara tercepat untuk bisa mendapatkan surga. Tapi dengan syarat niatnya harus ikhlas. Ya. Baik, mari kita baca 20 kiat ikhlas karena Allah. Yang pertama, memperkuat tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita perkuat tauhid kita. Kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Kita esakan Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya, dengan semakin kuat tauhid, yakinnya kita kepada Allah, maka tentunya Allah akan menjadikan kita semakin lebih baik. Tidak melakukan kesyirikan. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Perkuat tauhid. Maka syaitan sulit untuk menggoda orang yang tauhidnya semakin kuat. Kesulitan syaitan menjadikan kita itu menjadi orang yang tidak ikhlas. Karena syaitan selalu pagi, siang, sore, dan malam 24 jam berusaha menggoda kita, mengganggu kita. Menjadikan kita termasuk orang yang tidak ikhlas. Tapi ternyata Allah informasikan dalam Al-Quran bahwa syaitan itu sulit untuk menggoda orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Ya, bukan berarti mereka steril, tidak punya dosa ya. Tapi syaitan merasa kesulitan. Dan Allah yang mengatakan demikian. Berat bagi dia untuk menggoda orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Karena mereka mentauhidkan Allah. Semakin berkualitas tingkat tauhidnya seseorang, akidahnya semakin benar, maka peluang yang sangat besar dia mampu untuk bisa ikhlas. Ikhlas itu masalah niat. Niat itu aja di hati. Nah makanya ya orang yang bertauhid itu kan berarti orang yang bersih
Hatinya, dia hanya mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Maka Allah akan kuatkan niat yang ada dalam hatinya. An-niyah, niat itu artinya qasdun, tujuan, keinginan, maksud dari hati. Itulah keikhlasan. Mudah dalam ucapan ya, tapi dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Di masjid barangkali kita merasa mudah untuk ikhlas. Begitu kita keluar dari masjid, wah mulai godaan begitu banyak. Kita inginkan sesuatu bukan karena Allah, karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti perasaan, mengikuti logika, mengikuti kepentingan duniawi. Karena ada jabatan, kekuasaan, kedudukan di situ yang bertentangan dengan syariat. Nggak apa-apalah kita ambil. Padahal itu bertentangan dengan keikhlasan. Ya, orang yang ikhlas pasti dia akan mengikuti apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Nah, untuk bisa seperti itu kita harus bertauhid. Ya, kita bahas 20 ini dalam waktu yang sangat pendek ya. Kalau dijelaskan secara panjang lebar takutnya waktunya nggak cukup. Tapi intinya seperti itu, perkuat tauhid, semakin kuat tauhid menjadi kita beriman dan tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, maka Allah akan berikan rasa aman. Allah berikan hidayah, ditambahkan hidayah lagi, hidayah lagi, hidayah lagi. Diberikan rasa aman, batin kita dijaga oleh Allah. Karena kita menjaga Allah, Allah pun menjaga kita. Maka kita mudah menjadi orang yang lebih baik. Di antaranya mudah untuk ikhlas. Ya, orang-orang yang tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, bertauhid, ya, dan tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Allah jaga dia, dijaga hatinya, dijaga niatnya, dan dia pun akan terus mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Allah sebutkan itu di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat ke-82. Di surah ke-6 ayat ke-82 ya. Orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar murni tauhidnya, tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan, maka Allah akan berikan rasa aman kepada dia. Aman dia dari godaan syaitan, susah syaitan untuk menyesatkannya. Rasa aman, ya, di mana dia akan lebih terjaga keikhlasan dan lain-lain, dan dia pun semakin banyak mendapatkan hidayah. Karena banyak hidayah, bimbingan, petunjuk, arahan dan lain-lain dari Allah, maka dia pun semakin berkualitas tingkat keikhlasannya. Ya. Lalu yang kedua, di antara kiat-kiat agar kita bisa ikhlas adalah dengan mengikuti sunnah, ajaran yang murni dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa kita cantumkan yang kedua poinnya mengikuti sunnah? Karena kalau kita tidak mengikuti sunnah, ternyata melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Sesuatu perkara yang tidak ada dalil, keterangan, contoh, tuntunan, dan lain-lain. Dan kita tahu itu kan dosa. Bid'ah itu dosa, bid'ah itu sesat. Kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Lalu melakukan kesesatan, bagaimana kesesatan itu akan berdampak positif sehingga orang itu menjadi lebih baik tingkat keikhlasan? Enggak bisa. Dampak positif dari ibadah itu kalau ibadahnya benar. Sehingga nanti Allah tambahkan kebaikan kepada seorang hamba. Kan begitu. Dampak positif dari ibadah-ibadah yang benar, Allah tambahkan kebaikan. Allah tambahkan iman. Allah tambahkan hidayah. Karena benar. Nah, sedangkan orang yang melakukan kebid'ahan, lawan dari sunnah adalah bid'ah, lawan dari tauhid adalah syirik. Nah, orang yang melakukan kebid'ahan berarti mereka sedang melakukan perbuatan dosa. Semakin banyak perbuatan bid'ahnya, berarti tidak mendatangkan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang akan mudah hilang adalah keikhlasan. Bisa dipahami? Enggak dijawab. Bisa dipahami? Gitu dong, kok bengong aja sih? Ya, jadi mengikuti sunnah. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan, yang amal itu tidak berasal dari kami, tidak ada keterangan dari kami, maka amal itu tertolak. Amalnya tertolak, berdosa, dikatakan sesat. Dan Rasul mengecam pelaku-pelaku kebid'ahan.
karena tidak mengikuti ajaran beliau, tuntunan beliau. Nah, orang yang seperti ini bagaimana bisa menjadi orang yang lebih baik? Kondisi imannya, kualitas ibadahnya, nggak bisa. Karena dia melakukan sesuatu hal yang salah. Orang itu akan semakin bertambah-tambah kebaikannya, semakin banyak keberkahan ibadah. Karena dia benar sesuai dalil dan keterangan. Dampak positif dari ibadah yang benar adalah dia semakin dimudahkan untuk bisa mendapatkan kebaikan yang lain. Di antaranya adalah dia akan menjadi orang yang lebih baik niatnya. Karena amalnya diterima, niatnya pun semakin berkualitas. Allah yang menjadikan itu. Ya, kita nggak bisa ikhlas hanya mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa. Lemah kita nih ikhwan dan akhwat. Kita kalah sama gangguan syaitan. Kita kalah dengan adanya hawa nafsu yang mendorong kita kepada kesalahan. Tapi Allah lah yang menjadikan kita mampu ikhlas. Dan Allah menjadikan kita mampu ikhlas karena Allah melihat orang itu ada usaha. Mengikuti sunnah. Dia usaha untuk bertauhid. Nanti Allah jadikan dia mampu ikhlas. Nah begitu dampak dari ibadah yang benar diterima oleh Allah, diberikan pahala. Ya, di antaranya adalah dia akan diberikan kemampuan, kemudahan ya untuk mendapatkan ibadah-ibadah yang lain yang benar juga dan diikhlaskan niatnya. Ya, seperti itu ringkasnya. Yang ketiga, kiat agar ikhlas ini adalah dengan cara mengetahui dan mengingat pahala di dunia dan di akhirat bagi orang yang ikhlas. Karena Allah memiliki dua pahala. Pahala dari Allah itu ada dua. Pahala di dunia, pahala di akhirat. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabad dunya wal akhirah. Barang siapa menginginkan pahala di dunia saja, ketahuilah kata Allah, Allah memiliki dua pahala, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ya. Jadi ketika kita mengetahui adanya pahala di dunia dapat, di akhirat dapat bagi orang yang ikhlas, maka ini menjadikan kita termotivasi untuk semakin ikhlas. Itu maksudnya. Karena kita tahu pahalanya. Di antaranya apa? Di antaranya di akhirat nanti disebutkan dalam hadis, ada 7 orang yang Allah akan naungi ketika di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya, bagi siapa? Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ikhlas dia. Terang-terangan bisa bersedekah, tapi sembunyi-sembunyi disebutkan secara khusus. Karena biasanya orang yang sembunyi-sembunyi ini bisa terjaga, lebih terjaga keikhlasannya. Dapat naungan nanti di padang mahsyar dijaga oleh Allah. Ketika matahari jaraknya 1 mil, sangat dekat, panas yang luar biasa. Apa amalan dia? Seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanan. Ya, dan seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, sendiri ingat sama Allah, zikir kepada Allah, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Ini kan masalah apa? Keikhlasan. Dia menangis, meneteskan air mata ketika sendirian. Karena tumbuh rasa takut, rasa cinta, rasa harap kepada Allah. Allah sebutkan itu secara kesendirian, padahal bisa saja kita menangis ketika di tengah keramaian. Tapi biasanya orang yang sendirian, karena tumbuh rasa takut, cinta dan harap kepada Allah, insya Allah lahir dari keikhlasan. Bukan ingin dipuji, ingin tenar, ingin viral, ingin populer, ingin bertambah followers, dan jangan lupa subscribe. Kan begitu kan? Orang-orang zaman sekarang kan ada sosial media begitu. Yang dikejar bagaimana memperbanyak followers. Semakin banyak followers, nggak ada jaminan selamat di akhirat. Itu cuma sarana saja, sarana untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bukan menjadi jaminan pasti. Wah, followersnya 2 juta, 5 juta, bahkan 75 juta. Nggak ada jaminan. Bahkan lebih banyak followersnya, makin banyak dosanya. Kenapa? Kalau dia posting sesuatu yang salah. Akhirnya banyak yang mengikuti dia. Mengikuti kesalahan dia. Videonya terbuka aurat, mungkin ada musiknya, segala macam yang menyelisihi syariat. Makin banyak yang memuji dia, mengikuti dia. Makin banyak dosanya. Ya. Baik.
Jadi salah satunya itu ya, orang yang dinaungi, dilindungi nanti di padang mahsyar karena mereka bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Padahal terang-terangan juga boleh kita bersedekah. Tapi Rasul menyebutkan sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi ini biasanya akan lebih mudah ikhlas. Kalau terang-terangan bisa juga sih ikhlas ya. Tapi kalau terang-terangan itu harus menguatkan niat keikhlasannya. Karena godaannya begitu besar. Banyak orang bisa melihat, banyak orang memuji, banyak orang menyanjung. Nah ini lebih sulit mempertahankan keikhlasan. Tapi kalau sembunyi-sembunyi insya Allah lebih aman. Ya. Jadi Rasul menyebutkan sedekah sembunyi-sembunyi atau seseorang yang ingat kepada Allah ketika sendirian lalu meneteslah air matanya karena takut, cinta dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu betul-betul karena Allah dan dia mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang ikhlas itu boleh, ya Allah berikan kepadaku sorga. Oh antum gak ikhlas ya, minta sorga. Seharusnya orang ikhlas itu mintanya wajah Allah, nggak boleh ngomong seperti itu. Karena Allah yang menyuruh kita untuk meminta apa yang ada di sisi Allah. Maka kita boleh meminta sorganya. Kita minta juga terlindungi dari siksa api neraka. Kita juga boleh meminta yang sifatnya duniawi. Boleh, karena kita butuh. Karena kita sedang hidup di dunia. Tapi yang penting mintanya kepada Allah. Allah punya dua pahala. Pahala di dunia, pahala di akhirat. Pahala di dunia tentang berbagai macam kebutuhan kita selama di dunia. Di dunia seperti apa? Kita butuh iman, kita butuh ilmu, kita butuh hidayah, kita butuh bimbingan. Kita butuh rezeki yang bisa mencukupkan kita dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tolong nih adik-adik nih. Agak berisik ya, adik-adik ya. Kita punya majelis ilmu, mereka juga punya majelis sendiri di belakang. Majelis mereka ya bermain-main, lari-lari, subhanallah. Ini orang tuanya yang bertanggung jawab ini. Karena mengganggu ya. Mohon maaf ya. Sekali lagi, Allah berfirman di surah Al-Isra. Al-Isra surah 17 ayat ke-19. Ya, surah 17 Al-Isra ayat yang ke-19. Apa kata Allah? Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa menginginkan akhirat yang Allah siapkan bagi dia ganjaran pahala yang besar di akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya dan dia pun seorang mukmin akidahnya benar, maka mereka itulah yang akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Ini salah satu ayat ya, dalilnya banyak banget sebetulnya. Ini salah satu ayat di mana mereka menginginkan apa? Wa man aradal akhirah, mereka inginkan akhirat. Bukan dunia semata. Karena ada orang yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dapat harta semata-mata duniawi, bukan akhirat. Nah ini seperti ini orang-orang yang merugi. Tapi orang yang menginginkan akhirat berarti dia akan ikhlas. Karena Allah. Ya, dan dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu dan dia pun seorang mukmin, maka dia akan diberikan balasan. Balasannya apa? Berupa surga nanti. Allah berikan keridhaan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan cintanya, Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya. Karena dia menginginkan akhirat, bukan dunia semata. Ya, taib. Jadi itulah ringkasnya seperti itu ya. Taib. Yang keempat, kiat agar kita mampu menjadi orang yang ikhlas, mengetahui dan mengingat ancaman. Ancaman di dunia dan di akhirat bagi orang yang tidak ikhlas. Apa ancamannya? Ancamannya adalah orang yang tidak ikhlas, amalnya enggak diterima. Tumbuhkan rasa takut itu, amal enggak diterima. Capek-capek dia ibadah, tapi enggak ada pahalanya. Dan itu ada pada orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang berusaha untuk ikhlas. Tapi orang kafir tidak ada keikhlasan. Orang munafik tidak ada keikhlasan. Karena orang munafik itu suka riya. Syiarnya orang munafik itu riya, ingin dipuji, pamer, ingin dunia, ya terkenal dan lain-lain. Yang bisa ikhlas itu cuma satu, orang mukmin yang bertakwa. Karena mereka mengamalkan ini kiat-kiatnya.
sungguh-sungguh mengamalkan kiat ini. Orang kafir tidak mau mengamalkan ini. Orang-orang yang munafik pun muslim, tapi muslim munafik, mereka pun tidak mau mengamalkan ini. Maka mereka tidak bisa ikhlas. Ya, baik. Jadi amal tertolak, tidak bermanfaat, capek letih lelah selama di dunia, dan ternyata nanti di padang mahsyar orang yang riya ini pamer, ingin dipuji, ingin terkenal dan lain-lain, yang pertama kali akan diazab oleh Allah nanti di akhirat. Nauzubillah. Kita tahu kan di hadisnya, orang-orang yang mati syahid dipanggil, apa yang menyebabkan kamu terbunuh? Saya berperang karena engkau ya Allah. Ya, kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau berperang karena engkau ingin disebut-sebut sebagai seorang yang pemberani. Allah tahu isi hatinya. Padahal orang di dunia melihat dia mati syahid loh. Dengan berdarah-darahnya berperang jihad fisabilillah. Tapi di sana dibongkar oleh Allah isi hatinya. Dia riya, ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Maka itulah yang didapatkan. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk masukkan dia ke neraka. Dipanggil lagi orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, yang berinfak, bersedekah, dan lain-lain. Dan ternyata perbuatan riya ini perbuatan yang disebutkan dalam hadis, yang pertama kali akan dilemparkan ke neraka. Mengetahui ancaman-ancaman seperti ini yang menjadikan kita nggak berani untuk riya. Riya itu artinya memamerkan, memperlihatkan, mempertontonkan, ya, dalam rangka untuk dipuji, bukan karena Allah. Apapun yang dia lakukan bukan karena Allah, itu riya. Beda dengan sum'ah. Sum'ah itu artinya menceritakan. Menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada orang lain dengan niat tujuan ingin dipuji. Beda dengan ujub. Ujub itu berbangga-bangga dengan dirinya. Padahal semua kelebihan yang dia miliki itu berasal dari Allah. Beda dengan sombong. Sombong itu adalah merendahkan manusia. Dan dia pun menolak kebenaran. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas. Dan betul-betul mengharapkan wajahnya semata. Nah ini konsekuensinya, takut kan? Khawatir nanti tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kita ingat nih ancamannya apa? Hilang pahalanya. Capek-capek beribadah. Kalau tidak beribadah sih, mereka memang tidak mengharapkan wajah Allah. Tapi orang yang beribadah ini kan kepengen dapat pahala dan ganjaran. Supaya selamat, bahagia dunia akhirat. Ternyata kalau riya, maka tidak mendapatkannya. Man sama'a sama'allahu bih, wa may yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang menceritakan sesuatu kebaikan sama orang lain, dalam rangka ingin dipuji, Allah pun akan ceritakan itu apa yang ada dalam hatinya. Wa may yura'i, barang siapa yang memperlihatkan, memamerkan sesuatu yang sebetulnya niatnya bukan karena Allah, Allah akan bongkar kedok busuknya nanti pada hari kiamat. Ketahuan semua, mau lari kemana kita ini? Dia menceritakan sesuatu supaya dipuji, Allah bongkar di akhirat. Dia memperlihatkan sesuatu, memamerkan sesuatu untuk dipuji juga, bukan karena Allah semata, Allah pun akan bongkar. Akan dibongkar tuh niat yang ada di hatinya. Termasuk datang di sini untuk menghadiri majelis ilmu. Kata Nabi SAW, Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Barang siapa yang menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, seharusnya ya niatnya betul-betul mengharapkan wajah Allah. Tapi ternyata niatnya untuk dunia, bukan karena Allah. Lam yarih. Dia tidak akan mencium aroma sorga nanti pada hari kiamat. Tidak bisa masuk sorga. Mencium aromanya pun tidak bisa. Padahal sorga itu bisa tercium dari jauhnya perjalanan, sudah tercium aroma wanginya. Masuk sorga apalagi nggak bisa. Tercium aromanya saya tidak bisa. Gara-gara apa? Datang ke majelis ilmu, ternyata tujuannya bukan karena Allah. Mungkin perjalanannya jauh, mungkin dekat, tapi niatnya bukan karena Allah. Rasul mengkhususkan penyebutan ini. Man ta'allama ilman, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya tujuannya untuk meraih wajah Allah, ternyata dia ingin dunia. Semata-mata datang ke sini untuk berdagang. Semata-mata itu ya. Berdagang atau pengen melihat akhwat barangkali. Ya, atau mungkin yang lain. Tujuan utamanya itu. Nah, ya, maka dia tidak akan mencium aroma surga nanti pada hari kiamat. Dan juga ancaman-ancaman yang lain ya, yang sangat banyak. Intinya
orang-orang yang riya ini sangat menakutkan sekali. Ya, ancaman yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ya, taib. Yang sekarang yang kelima. Kiat agar ikhlas. Karena Allah hendaknya kita menjauhi sifat-sifat karakter, tabiat, watak, dan kepribadian orang-orang munafik. Orang munafik itu seperti apa? Ya, orang munafik ini enggak ikhlas. Dia muslim tapi muslim munafik. Ada penyakit di hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit berikutnya. Orang yang mereka ini munafik, selalu niatnya riya. Maka jauhi sifat-sifat orang munafik. Banyak sekali ya, kalau berkata bohong, kalau berjanji, ingkar janji, kalau dikasih amanah, ya berkhianat, ya nauzubillah. Banyak, ada 50 tanda-tanda orang-orang munafik. Dan itu semuanya berkaitan dengan hatinya yang bermasalah. Karena hatinya berpenyakit, hatinya gelap, hatinya hitam, hatinya kotor, hatinya keras, lama-lama jadi mati. Dia muslim, tapi muslim yang munafik. Jauhi sifat-sifat kemunafikan ini, dan kalau kita lihat ya, seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Beliau mengatakan adraktu thalathin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Rasul. Beliau bertemu dengan sahabat, bukan temu Rasulullah ya, bertemu dengan sahabat karena beliau tabi'in. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Rasul. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya mereka ketakutan kalau mereka terkena penyakit kemunafikan. Selevel sahabat Nabi saja takut dengan sifat kemunafikan. Karena itu bisa menghilangkan keikhlasan. Dan Allah sebutkan bahwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Coba lihat di surah An-Nisa ayat 142. Ya, An-Nisa surah keempat ayat 142. Allah jelaskan tentang salah satu sifat karakter ya orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah hendak menipu Allah. Bagaimana bisa mereka menipu Allah? Allah tahu isi hatinya, Allah tahu tentang zahirnya. Allah akan balas perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka diajak untuk salat, maka mereka berdiri dengan malas. Nah, orang yang malas ini sifat orang munafik. Bawaannya malas saja ketika diajak untuk salat. Dan kalaupun salat tujuannya riya. Dan mereka sedikit sekali mengingat Allah tabaraka wa taala. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang munafik ini mereka bertingkat-tingkat ya. Ada tingkat kemunafikan yang masih muslim mereka, tapi muslim munafik karena ada tabiatnya, watak kepribadian, perangainya. Tapi ada juga yang muslim munafik yang bukan lagi muslim. Karena tingkat kemunafikannya sangat parah. Ya, karena mereka melakukan kekufuran, tingkat-tingkat kemunafikan yang sudah masuk kepada pembatal-pembatal keimanan. Sehingga mereka bukan lagi seorang muslim. Dan Allah mengatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ini, kata Allah, ada orang-orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah. Mereka bukan orang beriman, mereka kafir. Kenapa? Lisannya mengatakan beriman, hatinya kufur, enggak ikhlas dalam pengucapan. Di surah apa itu? Al-Baqarah kan? Ayat ke-8. Di surah Al-Baqarah ayat ke-8 ya, Allah menyebutkan demikian bahwa di antara manusia, ini kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia ada orang ngomong antara mulut, lisan dengan hati berbeda. Itu orang yang tidak ikhlas. Itu ciri khas orang munafik. Allah sebutkan tentang orang mukmin 4 ayat awal surah Al-Baqarah. Allah sebutkan tentang orang kafir 2 ayat ke-6 dan ayat ke-7 surah Al-Baqarah. Begitu Allah jelaskan tentang sifat orang munafik dimulai 8 sampai 20. Tentang orang-orang munafik. Begitu banyak dijelaskan tentang orang-orang munafik. Lebih banyak memang
Orang-orang seperti ini yang dipastikan mereka itu tidak akan ikhlas meskipun mereka muslim. Karena memang tujuan mereka adalah dunia, dunia, dan dunia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang ke-6. Kiat agar kita bisa ikhlas adalah dengan cara memperkuat keyakinan. Semakin yakin Allah, yakin kepada akhirat, yakin dengan ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang beribadah, yakin dengan adanya hukuman dan siksaan dan azab yang akan diberikan kepada pelaku dosa dan maksiat. Rasa yakin inilah yang menjadikan seseorang akhirnya mengerem, berusaha mengerem hawa nafsunya, nggak berani berbuat dosa. Akhirnya dia pun mudah untuk ikhlas. Dan yakin ini bertingkat-tingkat. Bisa jadi kita yakin semua, termasuk orang-orang yang yakin adanya Allah, adanya malaikat, adanya para nabi, rukun iman hafal semuanya. Tapi kenapa tingkat keyakinan kita berbeda dengan yang lain, yang lebih baik? Karena memang bertingkat-tingkat. Untuk yakin itu butuh ilmu. Untuk yakin itu butuh rasa takut kepada Allah. Sehingga semakin kuat rasa yakin ini, nggak berani dia untuk riya. Dia tahu bahwa kalau saya riya, waduh, Allah tahu ini. Saya yakin Allah itu mengetahui isi hati saya. Saya tahu Allah itu mengawasi saya. Saya tahu Allah memantau saya. Saya tahu Allah melihat saya. Ada rasa keyakinan sehingga nggak berani untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan. Nah itu makanya saya cantumkan di sini, perkuat tingkat keyakinan kita bahwa Allah itu memantau, mengawasi, melihat dan mengetahui apapun yang kita lakukan, zahir kita, batin kita. Ya. Kemudian yang ke-7, kiat agar kita bisa ikhlas, suka melupakan amal kebajikan. Lupakan amal-amal kebajikan, amal kebaikan, amal ketaatan yang sudah kita miliki. Ya. Kadang-kadang ada orang itu suka mengingat-ingat. Ya, masa lalunya setahun yang lalu saya itikaf. Wah, itikaf. Dia ingat-ingat sendirian. Dia nggak ngomong sama orang lain. Tapi dia ingat-ingat sendirian lalu ujub berbangga-bangga. Hebat saya. Kemarin saya jadi imam salat tarawih. Suka mengingat-ingat ini berbahaya. Lupakan. Bagaimana kita ingat-ingat? Lah kita saja tidak tahu diterima atau tidak amal itu. Bagaimana kita bisa berbangga-bangga dengan amal? Ya kita tidak tahu, semua amal kita masih misteri. Tanda-tanda orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang suka melupakan amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Dia pernah bersedekah, pernah bantu orang lain, pernah sholat malam, ya, pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, lupakan semuanya. Kita nggak tahu, harapan kita diterima oleh Allah. Tapi dengan kita mengingat-ingat ini berbahaya. Khawatirnya datang bisikan syaitan, datanglah hawa nafsu, menjadikan sebagai modal, sebab akhirnya kita berbangga-bangga, akhirnya kita sombong, maka lupakan. Toh kita juga tidak tahu kok diterima atau tidak, untuk apa kita ingat-ingat? Ya, kadang-kadang kan ada orang suka ungkit-ungkit ya, kalau bukan saya, kamu nggak jadi orang. Kamu dulunya bukan orang. Kalau bukan saya, kamu nggak jadi orang kamu. Jadinya apa? Hewan. Ya, suka ngungkit-ngungkit pemberiannya kepada orang lain. Ini kadang nggak ikhlas. Kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Nah, seperti itu ya. Suka bantu orang tapi suka ngungkit-ngungkit. Ya. Dan Zunnun al-Misri rahimahullah mengatakan ada 3 tanda manusia yang memiliki sifat ikhlas. 3 tanda manusia yang punya sifat ikhlas pada dirinya. Pertama kata beliau, dia merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Manusia memuji dia, mencela dia, biasa aja, sama saja bagi dia. Itu orang yang ikhlas. Manusia memuji, dia tidak ambil peduli. Manusia mencela, dia tidak ambil peduli. Selama memang dia berada di atas kebenaran ya. Maka dia tidak peduli, itu orang yang ikhlas. Mau dipuji silakan, mau dicela silakan. Jangan sampai Allah yang mencela saya. Kalau manusia terserah mencela, ya, menggibah, saya terserah, itu urusan manusia. Selama memang kita berada di atas kebenaran, ya. Maka tidak ada perasaan, gimana ya, dipuji langsung besar kepala. Langsung kita gimana merasa, wah hebat saya. Itu enggak ada pada orang-orang yang ikhlas. Dicela pun dia juga tidak masalah. Selama memang di atas Quran dan Sunnah. Itu tanda orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua kata beliau,
Orang yang ikhlas itu suka melupakan amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan dan mereka hanya mengharapkan balasan dari amalannya nanti di akhirat ya. Mereka minta kepada Allah, hanya berharap kepada Allah semata dan bukan kepada selain Allah. Iya, mari ya kita sama-sama melupakan amal kebaikan kita, jangan diungkit-ungkit, jangan diomongin ke orang lain. Ya, atau kita merasa ujub, kita lupakan saja. Meskipun kebaikan banyak sekali. Di masa lalu kita pernah kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Tidaklah, kita Ramadan kemarin kan. Ramadan kemarin, khatam Quran berapa kali jamaah di sini? Enggak usah disebut. Takutnya riak nanti. Ya. Tapi saya perkirakan mungkin 20 ada. Betul? Ada 20 kali khatam kemarin ketika Ramadan? Mau bilang iya, takut riak. Mau bilang enggak, memang kagak. Ya, taib. Yang ke-8, kiat agar bisa ikhlas karena Allah tabaraka wa taala adalah berdoa. Berdoa supaya diberikan keikhlasan. Allahumma ja'alni minal mukhlisin fi ibadatik. Ya Allah, jadikan diriku termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Allahumma ja'alni minal mukhlisin fi da'wati dinik. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah untukmu. Ya. Bahkan doanya Umar bin Al-Khattab, para sahabat itu hatinya bersih. Dan mereka orang-orang yang ikhlas. Tapi mereka tetap berdoa, sering berdoa. Dan salah satu doa dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al ya li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amalku sebagai amal yang saleh dan jadikan semua amal itu betul-betul ikhlas karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Dan jangan jadikan sedikit pun dalam amal itu aku peruntukkan untuk selain Engkau. Luar biasa ini doa. Mau saya posting di Telegram? Hah? Bukannya udah hafal semua? Ya, saya posting ya di Telegram ya. Ini tambahan saja. Doanya dari Umar bin Al-Khattab. Ya, sudah ya. Bagi ikhwan dan akhwat yang barangkali baru hadir, kita informasikan bahwa kajian kita ini ada artikelnya yang bisa dilihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Mari kita lihat contoh doa. Doa ini salah satu ya, bisa saja dengan doa yang lain. Doa agar kita mampu menjadi orang yang ikhlas. Ini doanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amalku sebagai amal yang saleh. Ikhlas karena mengharapkan wajah-Mu semata ya Allah, dan jangan jadikan dalam amalku itu bagian untuk siapapun selain Engkau. Ya, bisa juga dengan doa-doa yang lain, silakan ya. Yang ke-9, kiat agar bisa ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal kebaikan. Perbanyak amal yang bisa kita sembunyikan. Meskipun ada amal yang memang tidak bisa kita sembunyikan. Contohnya apa? Menghadiri majelis ilmu seperti ini kan. Kita nggak bisa sembunyikan, apalagi saya nggak bisa bersembunyi. Antum melihat semua kan saya. Ya, tapi ada amal-amal yang memang mampu kita sembunyikan, sembunyikan supaya terjaga keikhlasan niat yang ada di dalam hati. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hatinya, dan dia pun tersembunyi. Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, kaya hatinya, dan dia pun selalu tersembunyi. Artinya dia selalu menyembunyikan amal-amal ibadahnya.
Orang yang ikhlas itu orang yang suka menyembunyikan kebaikannya. Sebagaimana ia menutupi dosa-dosanya. Malu kalau ketahuan orang lain. Aib saya terbuka. Semua orang tahu se-Indonesia betapa malunya saya. Semua mereka tahu tentang dosa-dosa saya. Begitulah orang yang ikhlas. Mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana dia menutupi, menyembunyikan dosa-dosanya. Tidak ingin orang itu tahu. Tidak usah diceritakan ke orang lain. Tidak perlu tampakkan ke orang lain. Ya, termasuk korban kemarin. Antum berkorban enggak? Ya, menyembelih hewan korban. Kata Allah, daging hewan korban itu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Allah enggak butuh daging hewan korban. Allah enggak butuh darah hewan korban. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan kamu itu yang sampai. Maksudnya apa? Dia melakukan penyembelihan hewan kurban dengan niat yang ikhlas. Dan hewan kurbannya pun juga sesuai dengan syariat. Sesuai sunnah. Maka Allah terima. Jangan pamer-pamer hewan kurban. Ini kan berbahaya. Ini kan upaya ya. Sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan. Menyembunyikan amal kebaikan, amal ibadah yang mampu disembunyikan, sembunyikan. Karena kalau kita pamerkan hewan kurban kita, mungkin sapi besar sekali, berapa ton, harganya ratusan juta, dikhawatirkan niatnya sudah berubah. Dikhawatirkan, bukan nuduh ya. Ya, informasi ke masyarakat di sosial media, saya berkorban sapi 4 ekor, kemudian kambing juga 10 ekor, ternyata cuma ekornya doang. Untuk apa menceritakan itu? Mohon maaf ya, kita nggak nyebutin nama kan ya. Tapi kan kita baca sosial media kemarin. Si fulan sekian, si fulan sekian. Jadi tahu kita, karena dia menceritakan. Dan kita khawatir, bukan nuduh, khawatir nanti niatnya berubah. Karena antara ikhlas dan tidak ikhlas, perubahannya per setengah detik. Beda-beda tipis antara ikhlas dan riya dan sum'ah dan ujub dan sombong. Beda-beda tipis, betis. Beda-beda tipis. Ya, jadi janganlah ditampakkan di sosial media, dilihatin sapinya, dilihatin kambingnya, jumlahnya banyak, atau dia beli sapinya, dia beli kambingnya, dimasukin, diposting ke akun sosial medianya. Gak usah tampak-tampakkan itu, sembunyikan. Karena memang mampu kita sembunyikan, kecuali amal yang tidak bisa kita sembunyikan. Contoh, menghadiri majelis ilmu seperti ini, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, subuh sampai isya kan kelihatan sama yang lain. Tapi kalau ini kan bisa disembunyikan. Kenapa ditampak-tampakkan? Bahkan foto-foto sama hewan kurbannya, bahkan susah dibedakan. Mana hewan kurbannya, mana yang berkorban. Mukanya mirip-mirip. Yang berkorban sama yang hewan kurbannya. Mana? Orang susah bedakan yang hewannya yang mana ya? Karena ditempelkan wajahnya di hewan kurbannya, dia foto masukin ke sosial medianya. Susah dibedakan wajahnya. Untuk apa? Ini kan berbahaya ya. Atau mungkin ya masalah haji. Nah, haji nih banyak yang berangkat haji kan? Udah selesai haji di sana. Kita lihat kembali bagaimana di Arafah ada foto videonya. Bagaimana di Mina. Memang sengaja dia foto sendiri atau ada timnya. Timnya yang disuruh untuk mengambil ketika mencium Hajar Aswad. Jangan lupa ya, nanti begitu masuk kepala saya ke Hajar Aswad, saya cium, ada videonya loh, masukin, ditonton begitu banyak orang. Untuk apa? Anda nggak sebutin nama ya, tapi ini kan berlaku secara umum. Ketika di depan Ka'bah lagi doa, lagi berdiri, depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah, nggak bisa aja di atas. Coba kalau bisa di atas, masukin postingan itu di sosial media. Nauzubillah ya. Lihat bagaimana Rasul SAW ketika beliau berhaji, ucapan Rasul apa? Rasul sudah bersih hatinya, ikhlas niatnya, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, nggak ada. Tapi Rasul membaca kalimat, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ini doanya Rasulullah ketika beliau berhaji. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikanlah ibadah hajiku ini tulus, ikhlas. Betul-betul karena Engkau. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Rasul takut berlindung kepada Allah.
Jangan sampai hajinya yang pertama dan terakhir, cuma sekali hajinya Rasulullah di tahun 10 Hijriah. Tapi beliau berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tidak ada riyaknya, enggak ada sum'ahnya. Rasul berlindung kepada Allah. Orang-orang di zaman sekarang berani-beraninya menampakkan videonya, fotonya ketika sedang berhaji, sebelum berhaji, ketika sedang berhaji, setelah berhaji, ya. Dan ini akhirnya apa? Seluruh Indonesia tahu bahwa dia sedang berangkat haji. Tahu semua. Bukan apa-apa, khawatirnya hatinya berubah niatnya. Rasul saja berlindung selevel beliau yang sudah jelas surganya. Diampuni semua dosanya. Lah kita kan belum jelas. Ya, subhanallah ya. Banyak sekali sebetulnya cara-cara untuk menampakkan ya amal soleh kepada orang lain ya. Kadang-kadang siangnya suka menguap terus. Ada ikhwan yang begitu. Kalau siang-siang nih nguap lagi. Kenapa antum menguap? Tadi malam tahajud. Dia menunggu pertanyaan. Mudah-mudahan ditanya nih. Nanya dia. Memang itu tujuan saya. Dia nguap lagi. Kan orang bingung kan. Kenapa antum? Antum ngantuk? Iya. Kenapa ngantuk? Kan nanya lagi. Karena tadi malam tahajud. Bukan disembunyikan tapi disampaikan. Dan kalau ngomong nih, tangan nutup mulut. Ngomong tutup lagi. Orang kenapa antum enggak punya adab yang baik. Ngomong sama saya kok mulut ditutup. Takut mulut saya bau, lagi puasa. Nah, tujuannya itu memang ini tanya, kenapa antum? Begitu karena antum kena di pancingan ini. Dia bertanya, kenapa? Ngomong tutup mulut. Takut bau mulut saya ini, karena saya sedang berpuasa sekarang. Yang nanya siapa? Tapi begitu ini terjadi, pengen ditanya. Ya subhanallah, datang ke masjid ketika maghrib, telat dia. Antum kenapa telat masbuk? Iya, sebetulnya dia sengaja, ini bukan tidak sengaja untuk telat datang ke masjid supaya orang bertanya, kenapa kok telat? Biasalah, kan buka puasa dulu di rumah. Ya, dapatkan, buka puasa. Subhanallah, kemarin saya ketemu seseorang, Pak Ustadz, saya sudah tua, sekarang usia saya sudah 69, saya sudah 13 tahun menjadi muadzin, ya, semenjak usia 57, 57 ya, sekarang sudah 69 berarti berapa? 12 tahun ya, 12 tahun menjadi muadzin di masjid, terus sekarang suara saya nggak bisa panjang-panjang Pak Ustadz, udah serak-serak, apalagi ketika saya sedang berpuasa Senin Kemis, baru kemarin 2 hari yang lalu. Yang nanya siapa? Karena saya suka terbiasa Pak Ustadz puasa Senin Kemis. Oh iya, kita jadi awalnya nggak tahu jadi tahu. Apalagi kalau saya ketika sedang azan, faktor pertama faktor usia. Umur 57, sekarang sudah 69. Apalagi berat Pak Ustadz, suara tuh habis ketika sedang berpuasa. Oh jadi Bapak puasa? Iya Pak Ustadz, Senin Kemis saya puasa. Itu nggak usah diceritain ke orang. Kenapa sih? Ya meskipun mungkin tujuannya bukan ingin dipuji ya, maaf bukan suuzon, tapi kan berbahaya. Karena beda-beda tipis ya, subhanallah. Jadi hati-hati ya. Ketika kita menceritakan sesuatu kepada orang lain ya. Kemudian berikutnya, yang ke-10, kiat agar ikhlas karena Allah. Dengan memperbanyak ketaatan. Dengan memperbanyak ibadah, ketaatan yang sesuai syariat. Semakin banyak yang wajib kita kerjakan, yang sunnah pun kita kerjakan. Maka itu bisa menjadi sebab, salah satu sebab orang itu semakin kuat imannya. Semakin kuat iman, otomatis dia akan semakin mudah untuk ikhlas. Dalilnya, An-Nisa ayat ke-66. An-Nisa ayat ke-66. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairul lahum wa asyadda tathbita. Dan seandainya mereka itu melaksanakan ya perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka, yang wajib mereka kerjakan, yang sunnah mereka kerjakan, maka itu lebih baik bagi mereka kata Allah.
Dan ketika mereka mempraktekkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada mereka ini, maka hal tersebut akan lebih menguatkan iman mereka. Iman semakin kuat karena mempraktekkan. Semakin banyak ketaatan, semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin menguatkan iman. Wa asyaddu tathbita. Orang yang kuat imannya, otomatis dia akan mudah untuk ikhlas. Yang ke-11, kiat agar ikhlas karena Allah adalah tidak cinta dunia yang berlebihan. Kita cinta dunia boleh enggak? Ikhwan, akhwat? Boleh enggak cinta dunia? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, maka karena dunianya lebih dia prioritaskan, lebih dia pedulikan, ya, harapan dia, tujuan dia, ambisi dia, dunia, dunia, dan dunia, susah untuk ikhlas. Pengennya dipuji, pamer, dianggap hebat, ya, memamerkan hartanya, memamerkan pakaiannya, memamerkan kecantikannya, sifatnya dunia semua. Skincare-nya luar biasa. Sebulan sekali skincare, sebulan 2 kali skincare. Skincare wajahnya, tapi tidak skincare hatinya. Ibu-ibu tahu nggak di Bandung skincare hati di mana? Kalau skincare wajah kan tempat-tempat itu ya, banyaklah mungkin tempat-tempat untuk membersihkan atau menjadikan wajah kinclong, glowing wajahnya. Tapi coba skincare hati. Karena itu merupakan sesuatu yang lebih kita prioritaskan untuk kita lakukan dibandingkan wajah. Wajah boleh, silahkan, nggak masalah. Tapi kenapa skincare hati orang tidak berlomba-lomba? Gantilah hidung pesek jadi mancung. Ya enggak? Yang miring ke kiri setelah dioperasi jadi miring ke kanan. Padahal kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, bertakwa, selamat, dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, kuncinya skincare hati kita. Glowingkan, kinclongkan hati ini. Cahaya hati berada pada anggota badan kita. Ya, jadi jangan cinta dunia yang berlebihan. Karena kalau cinta dunia pasti niatnya tujuannya dunia. Dunia kita cari, kita peroleh, kita miliki, silakan. Yang penting halal. Tapi dunia bukan segala-galanya. Yang saya inginkan adalah wajahnya Allah. Yang kita inginkan akhirat. Maka ikhlas mudah tercapai. Tapi kalau sudah cinta dunia berlebihan, pagi, siang, sore, malam, dunia, 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 mati-matian, ya sudah. Orang ini susah untuk ikhlas. Untuk dunia dia menghabiskan ya tenaga, waktu, pikiran, harta, segala macam dia korbankan untuk dunianya. Tapi untuk akhirat, untuk Allah tidak ada. Orang seperti ini susah untuk ikhlas. Ya, termasuk kemarin ketika berkorban. Apa yang kita korbankan di hari korban? Menyembelih hewan korban. Sebetulnya kita menyembelih hewan korban itu latihan. Melatih diri kita agar kita terlatih untuk mengorbankan yang lain. Itu latihan setahun sekali. Setahun sekali kita menyembelih hewan sapi. Setahun sekali kita menyembelih hewan kambing. Itu latihan sebetulnya supaya kita terlatih nantinya menyembelih hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan syariat. Terlatih untuk menyembelih cinta dunia yang berlebihan. Yang bisa membahayakan akhirat kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali tentang pengorbanan-pengorbanan. Contoh, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ada di antara manusia ini kata Allah, di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengorbankan dirinya. Dirinya yang dikorbankan, bukan lagi hewan kambing. Hebat itu. Dia korbankan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ada di antara manusia seperti itu. Ini kisahnya seorang sahabat yang mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Dia tinggalkan kekayaannya, rumahnya, hewannya, keluarganya, semua ditinggalkan demi supaya dibolehkan berhijrah ke Madinah. Kata orang kafir Quraisy, silakan kamu berangkat. Yang penting semua hartamu tinggal, rumah kamu tinggal, hewan kamu tinggal, semuanya. Korban ini luar biasa. Dia korbankan dirinya, tinggal baju yang ada nempel di badan, nggak punya apa-apa. Berangkat di ke Madinah. Yang penting saya bisa melaksanakan
kewajiban untuk berhijrah. Allah turunkan ayat tentang beliau. Ayat itu ada di mana? Surah apa? Ayat 207, Masya Allah. Panitia kasih hadiah dong. Al-Baqarah 207, betul. Al-Baqarah 207. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Orang yang bisa level seperti ini bukan lagi kambing. Kalau kambing sih banyak yang bisa beli. Sapi banyak orang yang bisa beli. Ikhlas tidak ikhlas bisa beli. Tapi mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya dia korbankan. Masya Allah. Kenapa? Karena ikhlas. Ya, subhanallah. Ada enggak hadiah buat ini? Coba antum tadi nomor rekeningnya berapa? Ikhlas. Oh, jawabannya ikhlas. Jawaban saya ikhlas Pak Ustadz, nggak usah ditransfer. Cuma nanti dikasih aja. Baik. Yang ke-12, kiat agar bisa ikhlas bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, wajar lah ya. Seseorang itu tergantung agamanya, bagaimana teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang yang baik, insya Allah kita pun menjadi baik. Ini kita bisa mudah memahaminya. Yang ke-13, membaca kisah-kisah orang-orang yang ikhlas. Ya, kisah-kisah ini banyak sekali ya. Di antaranya, Ibnu Abi Adi berkata, dahulu ada seseorang bernama Daud. Daud ini berpuasa selama 40 tahun. Puasa sunnah. Ramadan, oke. Dia bicaranya puasa sunnah. Puasa sunnah selama 40 tahun tanpa sepengetahuan keluarganya. Bayangkan ya, dia bunyi-bunyikan keikhlasannya. 40 tahun dia berpuasa, keluarganya nggak tahu kalau dia berpuasa, puasa sunnah. Dia seorang penjahit. Dia kerjanya menjahit di pasar. Dia membawa bekal makan siang dari rumah, dibuatin sama istrinya untuk makan siang nanti di pasar. Ya, tapi kemudian di tengah jalan dia sedekahkan kepada orang lain. Kenapa? Dia lagi puasa. Istri di rumah menyangka kalau dia makan di pasar. Karena kerjanya di pasar untuk menjahit. Sampai di jalanan dia kasih kepada orang lain, dia sedekahkan. Karena dia berpuasa. Dan kemudian sore dia pulang ke rumah dari pasar dan dia pun makan juga kembali di rumah. Tapi makannya itu sebetulnya berbuka puasa. Tapi keluarganya nggak tahu selama 40 tahun akhirnya ketahuan. Subhanallah, lihat upaya orang-orang yang berusaha menyembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Tapi akhirnya ketahuan dan diceritakan oleh para ulama dalam kitab. Ya, seperti Hilyatul Aulia atau yang lain-lain diceritakan tentang kisah seperti ini. 40 tahun menyembunyikan. Dia takut kalau puasa dia ini ketahuan sama orang lain. Keluarganya nggak tahu. Jadi tiap hari istrinya memasakkan makanan, ya, dan dibawalah untuk makan siang nanti di pasar. Di tengah jalan dikasih makanannya ke orang miskin. Dia tetap berpuasa. Nanti pulang ke rumah, dia makan berbuka sebetulnya. Tapi istri tidak menyangka kalau dia berbuka puasa. Dia sembunyikan itu. Ini contoh salah satu ya. Tentunya contoh banyak yang lain. Nah, jadi kita lihat kisah-kisah seperti inilah kita baca. Karena kisah-kisah itu juga bisa memotivasi kita ya. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk ikhlas. Yang ke-14. Tidak merasa takjub dengan amal-amal yang dilakukan, justru menganggap kecil amalan yang telah dilakukan. Tidak merasa kagum, ujub, berbangga diri, atau sombong dengan amal-amal yang dilakukan, tapi selalu menganggap kecil. Padahal itu besar loh, tapi ya itu kan enggak seberapa, kecil. Apalah artinya cuman kecil. Ya. Meskipun orang menyanjung dia, karena orang tahu, tapi dia menganggap, sudahlah itu kan enggak. Semua orang bisa melakukannya, itu kan cuma bukan satu kelebihan sebetulnya. Ya cuman Allah berikan saja sedikit kemampuan bagi saya. Selalu menganggap kecil sekali amal dia. Menganggap kecil suatu amalan padahal besar. Karena dia merasa apa? Kalau saya berbangga-bangga dengan amal tersebut bisa hilang pahalanya. Orang yang ikhlas itu tidak pernah dia berbangga-bangga dengan amalnya. Tidak pernah puas dengan amalannya. Dia selalu berburuk sangka dengan dirinya. Jangan-jangan saya enggak ikhlas. Jangan-jangan saya enggak ikhlas. Jangan-jangan saya enggak ikhlas. Masya Allah, enggak pernah merasa bahwa saya sudah ikhlas. Enggak pernah.
Takut, jangan-jangan saya belum ikhlas, jangan-jangan saya belum ikhlas. Itu orang yang ikhlas. Tidak merasa takjub, kagum dengan amal yang telah dilakukan. Ya, kalaupun itu amal besar, dia menganggapnya amal itu amal yang kecil. Jadi luar biasa ya. Jadi dia berusaha membentengi hatinya ini supaya betul-betul ikhlas sehingga nanti berpahala. Karena pahala itu kan dari Allah subhanallah. Pahalanya berupa apa? Apa barang dagangan Allah? Berupa surga. Barang dagangan Allah itu surga. Pahala yang terbesar yang kita dapatkan di akhirat masuk surga bisa melihat wajah Allah dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna silatallahi ghaliyah ala inna silatallahi jannah." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dan barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan sampai ke tujuan di sorga nanti. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Barang dagangan Allah itu surga. Dan untuk mendapatkan surga, harus ada syaratnya. Ibadahnya harus diterima. Masuk surga bukan karena amal. Karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Di mana dia ikhlas dalam beriman, ikhlas dalam beramal soleh. Orang yang ikhlas dalam beriman, ikhlas dalam beramal soleh, otomatis dia akan mengikuti syariat. Ikhlas dalam beriman, ikhlas dalam beramal soleh, otomatis dia akan mengikuti sunnah. Ikhlas sebagai modal dulu yang pertama. Siap diatur hidup dan kehidupannya. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, subhanallah. Jadi jangan merasa takjub ya, karena amal semua, kalaupun besar, kita pun nggak tahu diterima atau tidak. Ya, ke-15. Yang ke-15, kiat agar ikhlas karena Allah, hendaknya kita menegur dan melarang orang lain yang memuji kita. Jangan gitu dong. Wah, antum ini orangnya hebat ya. Oh, jangan gitu. Jangan kita tegur orang itu. Ya, karena kita takutnya hati kita berubah karena dipuji-puji sama orang lain. Dan mengajaknya sudahlah, antum puji Allah saja. Karena hakikatnya saya bisa seperti ini karena pertolongan dari Allah. Jangan ngomong seperti ini. Ketika dipuji, ya antum baru sedikit yang antum tahu, ada lagi loh yang lain. Iya. Oh, antum kayaknya hebat, antum baru tahu sedikit dari ana, baru 3 itu, ana punya 100. Kalau ceritakan semua, antum pingsan. Karena saking hebatnya ana. Makin dipuji, makin besar kepala. Subhanallah ya. Jadi kita menegur dan melarang orang yang sedang memuji. Cobalah jangan begitu. Saya ini kan orang yang banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Takutnya kalau antum memuji terus, akhirnya saya berubah nanti niatnya. Ya, mungkin pujian dengan lisan atau pujian di tulisan yang ada di sosial media tuh, netizen memberikan pujian-pujian atas mungkin postingannya bagus, Masya Allah orangnya bagus, wah mulailah, kita kan baca nih yang punya akun ya, kita baca, oh banyak sekali orang memuji-muji kita nih, Masya Allah, Subhanallah, ini hebat begini, itu berbahaya. Ya, jadi kita tegur dan kita larang orang yang memuji kita supaya niat kita ini lebih terjaga. Yang ke-16, hendaknya senantiasa memperkuat kesabaran. Sabar untuk bisa selalu dalam kondisi yang ikhlas. Tanda-tanda orang yang sabar, ikhlas. Salah satu tanda-tanda orang yang sabar, ikhlas. Perkuat kesabaran. Kalau tidak sabar berarti nggak ikhlas. Orang yang dikatakan tuh orang itu sabar adalah orang yang pasti dia salah satunya ya, dia ikhlas. Tanda-tanda orang yang sabar, dia ikhlas. Iya. Dan dia adalah orang-orang yang tidak mudah berkeluh kesah kepada manusia. Dikit-dikit curhat. Akhirnya yang dicurhati pusing juga dia. Antum ini curhat terus, WA lagi, ngomong lagi. Kalau sekali-sekali oke lah. Ini kan semua terjadi dengan izin Allah. Coba evaluasi, jangan-jangan saya ada apa ini, hubungan dengan Allah tidak baik. Ya, orang yang suka gampang mengeluh, dikit-dikit mengeluh kepada manusia, berarti dia tidak sabar. Orang yang tidak sabar berarti tidak ikhlas. Kadang-kadang dimasukin ke apa? Status WhatsApp-nya.
Afwan lagi sakit nih, tolong doain dong. Besok itu lagi, Afwan lagi sakit, doain dong. Ada masalah nih, tolong dong, tolong dong. Atau masukin ke grup. Lama-lama orang, ini orang gimana sih? Masalahnya suka diceritain ke orang lain. Kalau sekali-sekali minta tolong kepada orang tertentu ya, bukan semua orang dia cerita. Mungkin dia minta solusi, Ustadz gimana ya, suami saya ini begini-begini, pengen poligami gimana nih Ustadz? Misal ini contoh-contoh doang, contoh doang. Antum sensitif amat sih. Suami saya ingin poligami nih Ustadz gimana? Saya katakan, Jong jangan. Saya aja enggak. Masa dia poligami mengalahkan ustadznya? Iya, andai kata curhat, seorang istri juga curhat, suami saya begini Pak Ustadz, suami saya begini. Iya, sekali waktu curhat karena memang dia bingung minta solusi, itu boleh. Tapi kadang ada orang yang ya cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini, dan diungkapkan semua di sosial medianya. Nah, ini orang yang tidak sabar. Orang tidak sabar berarti nggak ikhlas. Karena orang yang sabar itulah orang yang ikhlas. Ya, ya kita singkat-singkat ya penjelasan ini, kan waktu kita terbatas. Yang ke-17, kiat agar ikhlas karena Allah adalah seringkali mengingat siksa kubur, siksaan api neraka dan keindahan surga. Ya, kalau kita baca, kita tahu, kita dengar, seperti apakah bentuk siksa kubur itu yang menakutkan, siksa neraka itu seperti apa, kita tahu kan, kita baca, kita dengar, seperti apakah surga itu dengan keindahannya. Maksud saya di sini adalah menjadikan kita semakin termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena kita takut dengan ancaman itu, ataupun kita ingin meraih keindahan surga. Yang ke-18, hendaknya selalu mengevaluasi diri sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah selesai dari beramal. Ya, mengevaluasi, bermuhasabah. Amal kebaikan apa saja? Sebelum sholat, ketika sedang sholat, maupun setelah selesai sholat. Kita evaluasi, apakah ikhlas itu masih ada? Apakah amal tadi betul-betul diamalkan dengan keikhlasan atau tidak? Karena kita khawatir amal itu sia-sia. Capek, letih, lelah, ternyata nggak dapat apa-apa. Nah, ini sifatnya seorang mukmin itu suka menghisap dirinya. Ya, supaya kondisinya menjadi lebih baik. Yang ke-19, senantiasa membersihkan hati dan mengobatinya dari macam-macam penyakit hati. Ya, ikhlas itu masalah niat, dan niat itu adanya di hati, dan hati itu bisa kotor, bisa bersih, ya, bisa berpenyakit, bisa suci, menjadi qalbun salim, hati yang sehat, atau qalbun marid, hati berpenyakit, atau hati yang mati. Ya, maka bersihkan hati dan obati hati tersebut dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Nah, cara mengobatinya tentunya ya kita harus banyak-banyak berzikir, ya banyak-banyak taklim seperti ini supaya hati kita bersih. Banyak-banyak zikir, istighfar, banyak bertaubat, ya banyak juga mendekatkan diri kepada Allah, atau mungkin kita ziarah kubur untuk bisa melembutkan hati yang keras dan lain-lain. Banyak sekali ya. Ada 30 obat penyakit hati. 30 obatnya ya, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Yang ke-20 yang terakhir, kiat agar ikhlas karena Allah adalah kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Karena syaitan itu sulit untuk mengganggu orang yang ikhlas. Syaitan sulit mengganggu. Ya, jadi Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat, di antaranya Allah sebutkan di surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-30. 9, 40, dan 41 serta 42. Ya, surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-39, 40, 41 dan 42. Ya, disebutkan di situ tentang ungkapan perkataan iblis di mana dia mengatakan qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku kata iblis, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, maka aku sungguh akan menjadikan manusia terasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Ini salah, tapi dia menganggap benar. Ini sebetulnya pekerjaannya iblis. Aku akan jadikan manusia merasa benar, merasa baik atas perbuatan mereka yang salah. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang terpilih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kesulitan iblis itu menggodanya.
Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas, ayat ke-42-nya disebutkan, hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas, maka tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Ya, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, maka banyak-banyak kita berlindung kepada Allah karena kita menjadi orang yang tidak baik disebabkan oleh dua sebab. Dua perkara. Kita berdosa, riak lagi, sum'ah lagi, ujub lagi, sombong lagi, hasad, iri, dengki, dan lain-lain dosa apa saja. Disebabkan oleh dua perkara. Pertama, gangguan dari syaitan, bisikannya, ya. Dan yang kedua karena hawa nafsu. Masing-masing kita punya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu Allah rahmati, maka hawa nafsu itu mengajak kita kepada hal yang positif. Tapi kalau hawa nafsu tidak dirahmati oleh Allah, maka hawa nafsu itu pun akan mendorong manusia untuk melakukan perkara keburukan, kemaksiatan, dan kemungkaran. Ya, saya rasa sampai di sini ya, cukup insya Allah. Kurang lebih ada 20. Ya, ini semuanya dari akhwat nih pertanyaan ya. Kalau ikhwan jarang bertanya, karena ikhwan sudah ikhlas. Pertama, mohon nasihatnya Ustadz. Saya ingin bisa ikhlas saat berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, saya kepengen ikhlas. Tapi hati saya sering tidak nyaman. Saat berada di dekat orang tua, justru nggak nyaman. Karena ada luka. Ada luka saat kecil, di mana saya sering merasa tertekan. Ya, dia merasa kehidupannya tidak nyaman bersama orang tuanya. Sehingga ketika besar dia merasa kurang ikhlas. Sulit untuk ikhlas saat berbakti kepada orang tua. Mungkin orang tuanya berbuat kezoliman, nggak adil, pilih kasih, dan lain-lain. Mungkin begitu ya, sehingga dia merasa tertekan. Saya ingin bisa ikhlas berbakti sama orang tua, tapi kok sulit ya Ustadz? Alhamdulillah saya tetap berusaha baik meski nggak nyaman. Tapi takut jadinya nggak ikhlas. Nah begini ya, kepada yang bertanya, ketahuilah orang tua itu bukan malaikat. Orang tua juga bukan bidadari sorga. Dia manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Sama seperti anak, bisa salah, bisa benar. Ya, kalau ada orang tua yang barangkali tidak nyaman, kita merasa tidak nyaman di masa kecilnya, masa besarnya, ya sudah kita nasihati, kita dakwahi, kita perbaiki, dan kita doakan. Ya, terkadang orang tuanya bagus, anaknya yang luar biasa. Ya, menjadikan orang tua itu tidak nyaman hidupnya. Tapi kadang-kadang terbalik juga, anaknya yang mungkin bagus, orang tuanya ternyata tidak melakukan kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Ya sudahlah, mereka itu orang-orang yang memang bisa salah, bisa benar. Mungkin di masa lalu mereka enggak paham, mungkin mereka juga punya sebab-sebab. Apapun yang mereka lakukan sudahlah, dimaafkan saja. Ya, biar bagaimanapun dia orang tua kita, dengan sebab mereka lah kita bisa datang hadir di dunia. Kita ingin mendapatkan ridhonya. Orang tua salah, ya sudah, kita perbaiki, kita doakan. Jangan sampai kesalahan mereka menjadikan kita ini tidak bisa ikhlas ketika besar. Waduh, saya masih ada dendam. Masih ada dendam. Dulunya orang tua itu begini, orang tua dulunya begini. Ya sudahlah, kita doakan. Karena mereka orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Dan Allah pun akan ridho kepada kita kalau kita ridho kepada orang tua. Ridhonya orang tua itu, ya, ridho Allah fi ridhol walid. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua, ya. Jadi kita lakukan karena Allah semata supaya Allah nanti mencintai kita. Maka kita coba lakukan ya semaksimal mungkin, hilangkan masa lalu karena kita juga punya masa lalu. Kita juga punya kesalahan, juga banyak dosa-dosa juga ada. Ya, kita tidak merasa nyaman orang tua. Bisa jadi ada orang banyak yang tidak merasa nyaman dengan kita.
Ya sudahlah, kita maafkan mereka, ya, supaya mereka juga dimaafkan oleh Allah. Ya, kita maafkan mereka supaya kita dimaafkan oleh Allah. Ya, dan kita ingin supaya Allah ridho kepada kita karena kita mendapatkan ridhonya mereka. Pak Ustadz ada niat dan pergi ke kajian. Bersamaan Anda juga pengen jualan. Bagaimana menurut Ustadz? Antum datang kemari ingin jualan, ingin juga kajian. Ya sekaligus boleh, tapi tujuan utamanya ngaji. Bukan jualan. Niatnya, Allah tahu innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Apa tujuannya? Allah tahu isi hati kita. Antum mengaji, selesai taklim, antum nanti orang-orang pada keluar, antum jualan di depan. Enggak masalah, cari maisha. Ya, yang penting ketika itu antum taklim juga. Dan tujuan utamanya ngaji, bukan jualan. Tapi kalau tujuan utamanya jualan dan ngajinya enggak mau, nunggu di depan dari awal sampai akhir nungguin di depan. Dengar juga enggak, paham juga enggak, masuk juga enggak. Yang didengar cuma jualan ngaji apa? Hasil keuntungan itu yang diharapkan. Nah, orang seperti ini yang tidak mendapatkan hasil keberkahan. Ya, kalau mau jualan silakan, tapi ngaji. Banyak seperti ini kan, ikhwan-ikhwan atau akhwat kadang-kadang mereka jualan saja, tapi ngajinya nggak mau. Nah ini nggak boleh. Tujuan utama kita itu adalah ngaji ya. Datang ke kajian, mendengarkan, hadir, duduk, selesai, silakan keluar. Nanti bisa melayani orang-orang untuk membelinya. Pak Ustadz, apakah karena dosa-dosa saya, sehingga istri tidak taat, dan anak-anak pun tidak hormat kepada saya selalu menyalahkan mereka. Bagaimana agar saya ikhlas atas takdir Allah dengan kondisi seperti ini? Bagaimana saya bertobat? Bisa jadi istri tidak taat, anak-anak juga tidak hormat sama orang tua, durhaka. Bisa jadi akibat karena suaminya ini, karena si bapak ini, bisa jadi. Allah menghukum dia karena dia belum juga bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, atau mungkin Allah sudah terima taubatnya dan Allah sudah maafkan kesalahannya, tapi Allah berikan dia ujian. Ya, maka bersabar ketika istri belum taat. Kalau memang kita sadar, tahu diri bahwa oh ternyata istri begini gara-gara saya, anak begini gara-gara saya, ya sudah perbaiki. Karena masa lalu barangkali istri dan anak tuh masih dendam, masih nggak terima karena kesalahan si bapak ini tidak memberikan nafkah dan lain-lain ya. Maka segera bertobat, segera berubah dan segera perbaiki hubungan yang baik dengan istri dan anak-anak ya. Jangan berputus asa, jangan mundur, maju terus. Karena bagi Allah itu mudah, tidak ada yang sulit ya. Yang penting kitanya tunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah berubah total. Banyak sekali perbaikan, banyak sekali perubahan yang semakin lebih baik. Insya Allah nanti istri dan anak pun ketika melihat perubahan-perubahan seperti itu, perangai semakin baik, akhlak semakin baik, tidak mudah amarah dan lain-lain, maka insya Allah mereka pun akan semakin berubah. Nasihati mereka, dakwahi, perbaiki dan didoakan. Bagaimana ketika kita akan berkorban? Kemarin ya. Dan nama keluarga kita ditulis. Nama keluarga kita ditulis di daftar nama yang berkorban karena kebutuhan panitia. Dan ini dibacakan oleh orang umum. Dan kita dipanggil untuk menyaksikan pada saat penyembelihan. Bagaimana itu? Apakah termasuk riya? Ya, karena kita memberikan hewan kurban kepada panitia kurban, akhirnya ketahuan sama banyak orang kan? Enggak masalah. Itu namanya amal yang tidak bisa kita sembunyikan. Ya, karena kita serahkan kepada panitia. Panitia mencatat dan nanti kita dipanggil untuk menyaksikan. Ya kan, akhirnya beberapa orang jadi tahu bahwa kita berkorban dengan korban yang bisa dilihat sama mereka. Apalagi nama kita pun ditempel di hewannya. Pas dipanggil nama kita noleh juga dia. Namanya Budi langsung noleh dia. Pak Hasan noleh dia, pinter dia tahu. Namanya sudah jadi Pak Hasan. Nah ini namanya sesuatu yang tidak bisa kita hindari barangkali. Ini konsekuensi karena kita menitipkan hewan kurban kepada panitia. Ya. Tapi kalau kita menyembelih sendiri, menguliti sendiri,
Itu kan mungkin lebih aman. Atau panggil tukang jagalnya ke rumah. Bapak tolong sembelih hewan saya di rumah, tidak ada yang tahu, dan nanti yang mengerjakan tukang jagal kita bayar. Kita sewa dia, kita booking dia di rumah untuk minta menyembelih hewan korban kita. Bisa, orang lain tidak tahu. Karena kita korban di rumah, nanti kita tinggal terima bersih, karena si tukang jagal ini sudah menguliti segala macam, mencincang, tinggal kita bagi-bagi saja. Nah ketika kita bagi-bagi, tahu juga orang. Ya kan? Dan sembunyi-sembunyi di rumah, gak ada yang tahu kan? Menyembunyikan supaya ikhlas. Tapi kan begitu kita membagikan, orang kan tahu, oh antum menyembelih ya? Iya, ya tahu juga akhirnya. Ya sudahlah, kita jaga saja niat kita ya. Sama seperti di masjid ini kan, semua orang tahu kalau kita hadir. Kemudian Afwan Ustadz izin bertanya, apakah boleh kita berniat bercadar selain karena Allah? Berniatnya juga untuk menutupi kekurangan kita. Jadi pakai cadar bukan karena Allah, tapi ingin menutupi kekurangan. Ya. Seluruh aktivitas kita yang idealnya begitu ya, seluruh aktivitas kita ya, baik kita bicara, kita diam, kita bergerak, sembunyi, terang-terangan, semuanya karena Allah. Itulah orang yang ikhlas. Mau cadar, tidak cadar, pakai jilbab, semuanya karena Allah. Mau berjenggot, ya semuanya karena Allah. Baru nanti ada pahalanya. Di sini kan dikatakan ada niat yang lain, ingin menutupi kekurangan. Itu tambahan saja sebetulnya. Tapi niat utamanya karena Allah, saya ingin bercadar, saya ingin jilbab, saya ingin berjenggot untuk menumbuhkan menghidupkan sunnah. Semuanya karena Allah. Tidak boleh kalau itu ya diniatkan karena selain Allah. Semata-mata karena ingin menutupi kekurangan. Mungkin di wajahnya ada sesuatu ya. Itulah tujuannya. Enggak boleh. Takutnya jadi enggak ada pahala nanti. Ya, kita kan ingin ada pahala, ganjaran, apapun kita ingin ada pahalanya. Ya, seperti itu. Maka niatkan karena Allah dan ternyata memang ada manfaat lain yaitu bisa menutupi kekurangan yang ada di wajah barangkali. Sampai jam berapa nih? Hah? Sudah? 11.30. Oh iya. Saya dan suami sudah daftar haji. Qadarullah suami meninggal. Apakah boleh suami digantikan oleh anak? Anak yang belum pernah haji. Jadi suaminya meninggal. Ya, anak menggantikan bapaknya karena sudah daftar. Ya alhamdulillah anak itu bisa menggantikan supaya si ibu tadi punya mahram, anak laki-laki ya. Apakah pahalanya mengalir ke suami atau badal haji atau apakah boleh saya ke haji sendirian tanpa pendamping? Enggak boleh. Kalau wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Rasul yang mengatakan demikian, la tusafri imra'a illa ma'adhi mahramin. Enggak boleh seorang wanita itu kata Rasulullah enggak boleh safar tanpa didampingi oleh mahramnya. Di hadis lain dikatakan la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa didampingi oleh mahramnya ya. Maka tetap dia berangkat bersama anak laki-lakinya dan suaminya, si bapak itu insya Allah mendapatkan pahala. Karena dia sudah berniat, tercatat niatnya dan insya Allah berpahala. Dia ada uzur, ya uzur yang bisa diterima karena adanya kematian. Adapun badal haji tidak bisa dilakukan oleh orang yang baru berangkat pertama kali. Badal haji itu bisa dilakukan bagi orang yang sudah berangkat sekalinya sudah dan yang berangkat yang kedua kalinya baru bisa untuk membadalkan orang lain ya. Kalau masih pertama kali nggak bisa. Kemudian, wah ini banyak ya pertanyaan tentang mahram. Ustadz,
Seseorang memiliki suami, tapi istri pergi safar tanpa mahram. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh ya. Seorang wanita safar, berarti keluar kota, jaraknya jauh, minimal 80 kilometer. Tidak boleh sendirian, harus didampingi oleh mahramnya. Dan salah satu mahramnya adalah suami atau yang lain. Janda tidak punya mahram. Bagaimana pergi safarnya? Janda tidak punya mahram. Kan mahram itu banyak. Mahram bisa suami atau selain suami. Laki-laki yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Anak laki-laki bisa jadi mahram. Cucu laki-laki, ponakan laki-laki, paman laki-laki, bapak, kakek laki-laki. Masa ada kakek perempuan? Ya intinya orang-orang yang tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Berarti kan mahram jumlahnya banyak ini. Silakan pilih mahramnya itu. Ya, mungkin anak laki-lakinya atau ponakannya, mungkin pamannya atau yang lain. Kalau memang tidak punya suami ya. Jadi usahakan jangan pergi safar tanpa mahram ya. Karena memang Rasul melarang untuk melakukan hal seperti itu. Di era sosmed ini banyak influencer yang berlomba untuk mencontohkan maksiat. Bagaimana cara bila ingin syiar dakwah dalam kebaikan, tapi tetap kita menjaga keikhlasan, ya lakukan tadi kiat-kiatnya. Kita boleh posting-posting di sosial media kita sebagai sarana kan, posting di Telegram, posting di Instagram, posting di Facebook, ini cuma sarana saja supaya bisa kita men-share kebaikan-kebaikan. Makin banyak orang membaca, makin banyak orang yang melihat kebaikan yang kita publikasikan, maka insya Allah pahalanya semakin besar kalau kita ikhlas. Ya, yang diposting baik, tapi kita tujuan mempostingnya supaya dipuji. Ya sudah, nggak dapat. Yang dapatnya dosa. Postingannya bagus videonya, artikelnya, tapi tujuan kita agar populer, terkenal. Ya berarti nggak dapat pahala, dapatnya dosa. Nah bagaimana caranya? Ya lakukan 20 kiat tadi. Ya, lakukan 20 kiat tadi, mudah-mudahan kita bisa terjaga keikhlasannya. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya membuat lembaran yaumiyah? Membuat lembaran yaumiyah untuk membiasakan diri dalam melakukan ibadah dan amal-amal sunnah secara berkelompok dan saling mengetahui satu sama lain yang ditujukan untuk dievaluasi dan motivasi. Nah ini kan misalnya one day one juice gitu kan, one day one juice. Jadi masing-masing tahu semua ada laporan-laporan. Ya, kalau kita memang berada di pesantren, sedang belajar di pesantren, kan ada laporan. Guru bertanya, gimana tadi pagi? Baca Quran enggak? Berapa banyak kamu baca? Karena kita sedang dipantau, ini sedang sekolah misalnya di pesantren atau bukan pesantren. Seperti ini kita diminta untuk melapor. Kamu pulang kemarin ketika liburan, ngapain aja di rumah? Karena guru minta laporan-laporannya selama di rumah kan ada tugas-tugas yang mesti dikerjakan. Kamu ngerjain enggak? Nah, ini karena diminta laporan itu seperti itu, karena ini sekolah kan ya, maka nggak masalah. Tinggal kita ikhlaskan niat kita. Tapi kalau bukan pesantren yang sifatnya sekolahan, ya, maka sebaiknya jangan seperti ini. Saya tahu ini, ada one day one juice kan, kita berkelompok-kelompok, jadi kita lapor kepada guru kita. Ada misalnya 10 orang. 10 orang ini membaca satu hari satu juz, satu hari satu juz, ya. Setelah dia baca, dia lapor ke gurunya. Teman kita juga setelah baca, lapor ke gurunya. Ini dikhawatirkan bisa, lama-lama bisa nggak ikhlas. Kenapa? Kita merasa apa? Wah nanti ditanya gimana nih? Ntar gimana nih ditanya nih, saya belum baca nih. Ntar gimana teman-teman saya? Ntar gimana? Akhirnya bisa berbahaya. Udahlah, jangan seperti itu. Masih banyak cara-cara yang lain untuk kita bisa mendapatkan keikhlasan. Sekali lagi, bukan saya mengatakan pasti mereka nggak ikhlas. Tapi kan laporan-laporan seperti ini, ya, kalau dia buat lembaran sendiri, yang tahu cuma dia sendiri, nggak masalah. Tapi kalau dia buat lembaran tentang aktivitas sehari-hari apa saja, lalu dia laporkan ke orang lain, ke gurunya,
yang itu bukan pesantren, bukan sekolah sifatnya, hanya teman-teman atau guru biasa, maka dikhawatirkan niatnya berubah. Survei membuktikan. Karena bisa jadi mereka mengatakan, aduh gimana ya, ntar malam laporan nih, saya belum baca nih. Jadi dia khawatirnya dengan guru yang akan bertanya, gimana nih? Bukan karena Allah. Jadi tingkat kualitas keikhlasannya berkurang. Atau bisa jadi enggak ikhlas sama sekali. Ya, berbahaya. Sebaiknya ditinggalkan ya. Sebaiknya ditinggalkan ya. Kecuali tadi saya katakan kalau kita dalam situasi ya sekolahan barangkali, karena di sana memang punya target-target yang harus diketahui oleh gurunya. Terakhir, Pak Ustadz, apakah salah kalau sebagai istri saya merasa kesel dan marah? Kenapa? Karena saya baru tahu tanpa sengaja struk gaji suami yang ternyata melebihi perkiraan. Di mana suami sangat apa ini? Ngirit. Suami sangat ngirit memberikan nafkah. Sementara untuk rokok dia jauh lebih besar. Kecewa uang sebesar itu terkesan sia-sia dan mengorbankan masa depan keluarga. Ya boleh-boleh saja Anda sebagai istri melihat ternyata gajinya besar. Ternyata yang dikasih kecil, ketahuan struknya. Makanya jangan sampai ketahuan. Ya enggak? Antum kan di sini misalnya gaji per bulan 20 juta. Misalnya, amin dong. Misalnya 50 juta, amin dong. Misalnya 70 juta, amin terus ya. Iya, jadi sebetulnya suami itu secara hukum Islam ya, tidak mesti melaporkan hukum asalnya, tidak mesti melaporkan jumlah gajinya kepada istri. Kalau istri nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting memang kebutuhan dia tercukupi. Nafkahnya memang kita berikan. Untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain memang tercukupi. Tapi untuk mengetahui tidak wajib. Ya. Tapi kalau andai kata pun ketahuan, seperti ini kan tanpa sengaja, ketahuan struk gaji suami. Ternyata segini gajinya, yang saya terima cuma sedikit, ngirit. Untuk rokok bisa, untuk ini bisa, segala macam yang tidak berguna. Tapi untuk keluarganya ngirit betul, kikir, kedekut, koret, medit, bakhil. Tuh, kurang juga paham. Iya, nah kalau seperti ini kan berarti salah. Udah dia sembunyikan jumlah gajinya, dia kasih cuma sedikit, ya untuk kebutuhan dia yang tidak bermanfaat, haram lagi rokok, tapi dia bisa menghabiskan uang yang jumlahnya cukup banyak. Tapi untuk istri ternyata tidak mencukupi, padahal mampu. Nah, berarti si suami berdosa di sini ya. Maka sebagai istri tadi apa? Kecewa, marah, kesel. Apakah salah? Tidak salah. Anda benar. Karena Anda benar. Karena ternyata berdasarkan info ini ya bahwa suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Karena suka ngirit-ngirit, bahasa ini kan sangat irit, ya bahasa ini sangat ngirit sekali. Betul-betul kan dipres, padahal banyak duitnya. Ya ini bisa jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Padahal dia bisa habiskan uang dan jumlah banyak katanya untuk rokok atau untuk hobi-hobinya jauh lebih besar habis untuk itu. Untuk nafkah keluarga kurang. Nah, ini kan berdosa dia. Wajar kalau istri itu marah, kesal dan kecewa. Maka sampaikanlah kepada suami ya, nasihati ya, dakwahi, perbaiki dan doakan. Ya mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Semoga dia berubah, pulang dari sini alhamdulillah si suami tadi mudah-mudahan berubah, akhirnya dia berikan jumlah yang cukup bahkan berlebihan kepada istrinya. Nafkah kepada istri itu berpahala besar. Ya, nafkah yang terbaik adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga. Itu nomor satu, sebelum yang lain. Nafkah diberikan kepada istri, kepada anak itu merupakan sedekah infak kita yang terbesar sebelum yang lain. Ya, maka berikan kepada mereka, jangan bakhil, kedekut, koret, medit, kikir, karena
dari harta yang kita keluarkan itu kalau kita ikhlas, hartanya pun halal, maka berpahala luar biasa, Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Dan Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga. Senangkan hati istri, senangkan hati anak. Ya, berikan kecukupan kepada mereka sesuai dengan kemampuan suami. Baik. Sampai di sini barangkali ya. Wallahu taala a'lam bissawab.